yang lu temuin? Oke, mitos kedua adalah harga rumah nggak mungkin turun. Ketemu lagi sama gue di sini di YouTube channel ini. Kali ini dalam seri investasi properti. Jadi kita kedatangan tamu ini Ike Hamdan. Beliau adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang banking dan properti. 6 tahun di banking. 7 actually. Sorry, 7 years di banking dan 6 tahun di rumah.com. Beliau terakhir adalah Head of Marketing untuk rumah.com. Welcome Ike, thank you for coming ya. Nah, menarik nih, kita pengen ngebahas mitos-mitos dalam properti. Dan pengen ngecekin aja dengan Ike, sebenarnya mitos-mitos ini bener apa enggak? Oke. Jadi apa nih dari pengalaman lo di berhadapan dengan orang-orang dan pasar properti ketika lo di banking dan ketika lo on the other side di property itself, apa sih mitos-mitos yang lo temuin? Mungkin kita bahas 5 mitos utama. 5, oke. 5 interesting. Yang pertama adalah properti itu investasi. Oh, itu mitos? Some is true, some is not. Oke, jadi maksudnya properti selalu investasi itu tidak Properti ya? selalu Tidak. investasi itu mitos. Oke, jadi tidak selalu ya? Tidak selalu Oke. investasi. Why is that? Kenapa? Oke, bahas itu dulu ya. Namanya investment itu artinya dia sanggup mendatangkan value atas sumber daya awal yang lu miliki. Oke. Oke, that is an investment. Ya. Ya, jadi misalnya lu punya katakan sumber daya awal, as in dalam hal ini adalah property value seharga 1M misalnya. Dia bisa menjadi investment, dia adalah investasi ketika dari 1M tersebut dia bisa mengembangkan jadi 1,1, 1,2, 1,3 dan seterusnya. Ya. Itu adalah investasi. Ya. Nah, secara umum orang menganggap bahwa properti adalah selalu investasi. Jawabannya adalah enggak. Gitu. Terjadi properti adalah investasi manakala dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi kita sebagai pemiliknya, sebagai tuan atau nyonya rumahnya, gitu. Okay. Nah, tetapi di sisi lain adalah property that could be a very big liability instead of investasi. Liability karena lu harus makanin dia nih, bayarin pajaknya, ya nggak, bayarin biaya pemeliharaannya, belum lagi kalau lu ambil KPR ke bank gitu kan, bayarin bunganya, dan lagi kalau misalnya ternyata properti yang lu miliki tersebut berongkos tinggi, lu ketergantungan sama tol, sama bensin dan lain-lain. Nah, jadi lu jangan ngelihat bahwa lu beli properti sekarang 1M terus kemudian tahun depan atau 2 tahun lagi itu dia menjadi 1,5M, itu lihat bener-bener sebenarnya real cost yang lu keluarin tuh berapa. Mungkin bukan 1,5M, tapi lu harus tambahin harga propertinya segitu, tambah biaya bunganya, tambah biaya pemeliharaannya, tambah ongkos tolnya dan segala macem. Jangan-jangan the value 1,5M yang lu lihat 3 tahun ke depan, tapi lu keluar adalah sebenarnya 2,2. That is a liability, not an investasi. Wow, oke. Bener juga. Itu kalau misalkan dalam episode gue menterminologikan itu sebagai biaya transportasi atau biaya ekonomi. Biaya itu dia, economical cost dari rumah tersebut. Betul. Dan bener banget kalau misalnya punya rumah dan rumah itu hanya bisa diakses dengan jalan tol, kita agak suwe sih karena mau nggak mau kita harus punya mobil. Betul. Mau nggak mau kita harus bayar bensin. Betul. Mau nggak mau kita harus bayar tol. Wah, udah kelar. Betul. Rumah itu jadi nyusahin lu. Iya. Betul. Iya kan? Nah, jadi itu yang gue bilang bahwa properti dalam hal tersebut adalah bukan investasi, tapi liability. Gitu. Okay. Mitos kedua, apa lagi nih yang lu temuin? Oke, mitos kedua adalah harga rumah nggak mungkin turun. Wow, oke. Gimana ceritanya tuh? Dalam realitanya
adalah saat ini yang sangat real di depan kita ya, due to this COVID-19 situation, we see a lot of people is selling house dan bahkan even berani sangat turun di bawah harga pasar. Hanya karena mereka BU. Hanya karena mereka BU. Kalau tidak BU sekalipun, tetap ada kejadian bahwa harga itu bisa turun atau bisa stagnan. Kenapa? Karena misalnya pada satu kondisi tertentu, gue perhatiin tuh ada sebuah lokasi yang sebenarnya itu landed areanya masih luas tapi dia coba jual apartemen gitu loh. Itu overpriced, tapi orang karena rame dan mungkin karena pemasaran yang luar biasa, orang beli gitu kan, jadi seolah-olah demand lebih tinggi daripada supply-nya. Terus kemudian mahal gitu, sampai satu titik orang mulai sadar ini nggak masuk akal nih harganya, then it becoming stuck atau turun. Kalau di negara maju sebenarnya kita lihat harga properti turun itu biasa. Iya kan? Ya, lu lama tinggal di Eropa dan segala macam. Satu contoh real di Belanda misalnya, saat ini harga properti relatively mungkin turun. Satu, yang kedua adalah it's even bunga KPR-nya, the mortgage rate-nya itu turun sehingga it's becoming the bank is bayar ke si nasabahnya. Itu gue nggak ngerti loh konsep itu. Gue pernah baca artikel bahwa interest rate-nya malah minus gitu. Itu gimana sih? Jadi bank ngebayar kita untuk punya KPR apa gimana? Jadi misalnya gini, kita nasabah KPR katakanlah misalnya di bank ya kan. Nah, terus kemudian gue deal KPR like say 7 tahun. Anggapannya begitu. Nah, terus kemudian gue ngambil program KPR-nya itu adalah yang floating. Ya kan? Nah, kan pilihannya ada yang fix, ada yang cap, ada yang floating. Kalau yang fix ya mungkin dari awal sampai akhir itu ya itu tetaplah ada untung ruginya juga gitu. Semua skema itu ada untung ruginya. Katakanlah misalnya mengambil yang floating. Nah, pada saat gue masuk ambil KPR ini katakan 5 tahun lalu, misalnya bunganya di kalau negara-negara maju kan single digit ya, gak kayak Indonesia ya. Katakanlah bunganya 3% gitu loh. Terus kemudian gue deal untuk ngambil floating. Karena sekarang situasi dunia lagi kayak begini, it's even bunga standarnya itu adalah hanya 1,5. Nah, terus kemudian si KPR-nya karena kita deal udah floating itu menjadi minus. So it's becoming the cicilan KPR kita itu somehow kita dapat interest dari si banknya. Jadi and it's happening. Wow. Iya, seakan-akan kita nabung berarti beneran ya. Seakan-akan kita dapat interest, dapat bunga dari duit yang kita simpen di bank. I think in a global economic condition that's common ya. Ada misalnya kayak Singapura, dia selalu menjaga more or less 25-30% lebih rendah dari USD. Karena kalau terlalu dia akan rusak juga kan fundamental secara keseluruhan. Atau misalnya Jepang yang dia selalu jaga inflasi misalnya di bawah 1% gitu loh. Ya itu kebijakannya masing-masing negara. The point is adalah harga properti tidak bisa turun, itu salah. Oke. Mitos ketiga. Mitos ketiga adalah kalau punya properti kita bisa untung dari harga sewa. Oke. Why is that a myth? That is not always true. That's the point. That's the point. Contohnya adalah misalnya rata-rata orang kalau punya duit di Indonesia mungkin gitu ya, ada sedikit uang lebih, terus beli apartemen, cita-citanya untuk disewakan dengan tujuan bahwa kalau dia beli apartemen itu nyicil misalnya, cicilan KPR-nya akan tertutupi dari apartemen tersebut. Ya, makanya. Ya kan? Itu aspirasinya. Dalam kenyataannya ada yang seperti itu, tetapi ada juga yang ternyata waktu dia beli apartemen itu apartemennya udah overpriced. Tapi terus kemudian along the way dengan berjalannya waktu ternyata ketahuan bahwa lokasi itu nggak sebagus seperti yang diiming-imingkan oleh si penjual sebelumnya. Ternyata macetnya luar biasa, ternyata keamanannya nggak terlalu bagus gitu kan, sehingga membuat orang yang mau nyewa di situ, katakanlah sebelumnya harga pasaran 4 juta per bulan, orang nggak berani nyewa 4 juta per bulan instead of 2,8. Dan boncos dong, nggak ketutup. Iya, betul. Ya. So jadi itu poinnya bahwa
harga sewa nutupin kita akan dapat untung dari harga sewa. The point is not always that the case. Ya betul. Itu ada beberapa golden rule dalam nyewa kan. Yeah. Dan kita pernah bahas ini ya di salah satu episode berikutnya sebelumnya. Dan salah satu golden rule benar kata lo bahwa harga sewa kita per bulannya harus lebih besar daripada cicilan KPR-nya. Betul. Ya kan. Kalau misalnya udah kayak gitu udah cukup aman. Tapi bagaimana jika itu terjadi? Ada banyak faktor yang harus terjadi. Pertama, kita harus menargetkan segmen pasar yang tepat gitu kan. Kedua, kalau misalkan apartemennya sendiri udah overpriced, dan lu ambil KPR, maka kan double lu ruginya. Iya, double ruginya kan. Udah overpriced. Di sini cuannya nih ya oleh ke first buyer kan. Nah, kita harus bayar segini plus bunganya jadi segini. Terus udah gitu ini lu cicil, nah cicilannya ini lu harap ada orang yang akan menyewa lebih tinggi daripada cicilan yang sudah tinggi ini gitu. Nah, itu dua hal yang harus terjadi dan kadang-kadang itu tidak bisa terjadi karena karena kita salah menarget sewanya dan kita salah beli sih sebenarnya itu dia. Iya. That's what happened terutama di daerah-daerah yang katakan udah stagnan atau sunset. Ciri-cirinya apa tuh? Oke. Bagus nih. Simple, ciri-cirinya adalah orang yang keluar dari daerah tersebut lebih besar daripada orang yang masuk ke daerah tersebut. That's sunset atau stagnan. Oh, itu di sunset. Ya? Kebalikannya kalau sunrise, orang bilang sunrise adalah orang yang masuk daerah tersebut lebih tinggi daripada orang yang keluar dari daerah tersebut. Bisa nggak mungkin top 3 reason kenapa orang keluar dari daerah tersebut? Satu, udah overpriced, terlalu mahal. It's either harga pokoknya sendiri atau harga tambah-tambahan lainnya. Which is yang kedua adalah biayanya yang sudah terlalu mahal. Kayak misalnya beberapa area utama di Jakarta kan kita tahu lu bayar pajak tahunannya aja udah kayak apa gitu kan. Nah itu yang membuat misalnya tadinya ada anak muda gitu ya, atau misalnya anak kayak kita lah, seangkatan kita tadinya tinggal di area prime tersebut karena tinggal bersama orang tua, manakala misalnya orang tuanya sudah sepuh atau barangkali sudah tidak ada, nggak sanggup lagi kita tinggal di daerah tersebut, di rumah tersebut. Udah mah 500 meter ada kolam renangnya, pajaknya tinggi pula, sementara kerja orang kantoran kayak kita yang ketakar berapa sih kita dapat bulanan gitu loh. Betul. Iya. That's sunset. Oke, that's sunset. Menurut gua pisahkan emosi, kalau memang nggak sanggup ya udah jual aja. Iya. Lu setuju nggak dengan sebuah ruling bahwa kalau rumah itu worth it untuk disewa jika kita bisa mendapatkan harga sewa 5-10% dari nilai total rumah itu? Iya. I think that makes sense. Oke. Iya. Double digit is even better. Iya. Nah, it's very lucrative lah kalau udah double digit ya. Betul. Nah, ini yang menarik, definisi dari nilai 5-10% dari nilai total. Menurut lo nilai totalnya tuh harga beli rumahnya yaitu 900 juta atau 900 juta plus bunga KPR jika kita pakai KPR? Oh, of course harus yang sudah ditambahkan. Nah, itu dia. Tuh denger adik-adik, lihat episode gue yang sebelum-sebelumnya. Thank you for validating that. Itu benar banget. Jadi jangan lu pikir bahwa it's like makan enak misalnya seafood atau udang or lobster gitu kan. The cost and benefit of that lobster, it's not only when you are eating that lobster, but it is included the kolesterol yang harus dipertimbangkan dari situ, biaya lain-lainnya yang harus lo pertimbangkan dari situ. Is it worth it or no gitu? So now you heard it from other people ya, nggak cuma gua doang. Nah itu dia. Oke. Next myth, mitos berikutnya apa nih? Mitos berikutnya adalah kenaikan harga rumah bisa nutupin biaya dari rumah itu sendiri. Ini sebenarnya berkaitan yang tadi kita ngomongin harga sewa dan segala macam. Intinya adalah bisa iya kalau lu satu daerahnya tepat, yang kedua lu menemukan penyewa dengan segmen yang pas gitu. Kalau tidak ya udah berantakan lah. Gitu. Nah, satu lagi tadi lu ngomong harga rumahnya KPR, jangan lupa kalau lu mau sewakan dan lu menargetkan market spesifik yang pas untuk itu, lu harus perhitungkan biaya renovasi lu.
Oh iya, itu dia. That matters. That matters. Yeah. Right. Nah, nanti baru dari situ lu akan menemukan bahwa beneran nggak harga sewanya itu atau harga rumahnya itu nutupin all of your cost related into that, which could be yes, could be no. Yes, yeah, that's very interesting. Sip. Dari teman-teman yang menyewakan sering sekali itu abai, lupa tuh bahwa cost renovation itu kadang-kadang bisa gila-gilaan juga. Betul. So take that into account ya guys ya. Rule of thumb is you put 40% dari harga rumah itu untuk lu renovasi dan segala macam. That's a fair calculation. 40%. Wow. Ya. Jadi misalnya harga lu punya apartemen lalu terus kemudian lu mau sewain, katakanlah harga apartemennya 800 juta, ya kan? Nah, lu harus berpikir kalau dengan abis lu renovasi segala macam, lu harus berpikir bahwa harga lu tersebut bukan 800 juta tapi 1,2. Gitu. Iya, and then you find di harga sewa berapa, di segmen berapa yang bisa nutup ke the cost of 1,2 tersebut. Yeah. Gitu. Interesting. Tuh, ada ya. Yeah. Oke. Kemudian apa lagi nih? The last one is that kalau kita udah KPR, hidup kita akan selamanya terbelenggu dengan KPR. That's a myth. Yeah. Dan jawabannya adalah you are the one that is own your destiny. Betul. Kita mau masuk KPR, mau enggak, kapan mau exit, kapan mau enggak, itu up to us. Iya. That's up to us. I think lu pernah bahas juga di episode lu yang lain ya tentang percepatan KPR dan segala macam. That literally up to us. Cuman memang ada effort yang harus dilakukan. Gitu. Satu, lu rajin-rajin nabung, ngumpulin kalau ada rezeki rada besar misalnya THR atau bonus performance dari kantor atau misalnya revenue kalau yang dagang yang sedang agak banyak, ya itu lu harus kumpulkan dan harus very disiplin untuk ngumpulin itu. Effort yang lain adalah lu datang ke bank, lu ajukan saya mau ini, saya mau ABCDFG dan segala macam. That paperwork is harus diakui agak makan effort sih, gitu lah. But the point is kalau sudah KPR bukan berarti hidup kita terbelenggu sepenuhnya terkait dengan kontrak itu sampai seumur hidup. No. Nah, makanya jangan tinggal diam aja ya. Jika kita sekarang udah tahu bahwa kita bisa mengubah KPR atau mempercepat KPR, hajar gitu. Karena jujur aja bukannya gua anti, tapi even kalau misalkan gua bukan muslim, ngambil KPR dengan bunga terlalu banyak itu bukan financial decision yang bijak. No, gitu. It's not. Itu no, kita it's not. nggak perlu ngeliat agama gitu ya. Nggak perlu ngeliat ke agama, itu aja kalau misalnya kita lihat dari kacamata finansial itu aja udah nggak bijak. Maksudnya gimana ya? Kalau untuk harga rumah 900 juta kita harus bayar bunga ekstra 400 juta. Enggak, gitu kan? Dan ketika lu udah tahu ini and you do nothing about it, that's on you gitu. That's on you. Betul, that's on you. Not on the you bank. Can actually do something about it. Iya, makanya jadi ya. Mungkin gue bisa bicara ini adalah satu I think sama kayak lu, gue punya peminatan agak lebih nih terhadap hal-hal kayak beginian, not only property but I think financial literacy as a whole, right? That's something that is really a big gap of knowledge in, I would say, every generation. Right. Betul. That's one. And then number two adalah as a person, probably mungkin gue punya journey yang agak cukup complete in a way. Gue pernah menjadi bagian dari keluarga gitu ya, bapak ibu gue yang ada satu masa sangat berkecukupan, punya banyak rumah dan segala macam. Ada di satu titik yang pernah kita sekeluarga nggak punya rumah dan harus ngontrak because we lost everything. Oh ya? My father went bankrupt, literally, then we need to ngontrak gitu at that time. So dan di sisi lain ketika gue sudah bisa mandiri dan segala macam, semua tata cara pembiayaan properti itu gue udah pernah lalui, dari yang mulai cash lah, cicil bertahap lah, KPR lah, inilah itulah, itu semua gue gue punya kesempatan untuk melaluinya gitu lah. So I'm speaking from what I experience actually. Baik professionally and in life ya. Yeah. That's great. Oke, thank you banget Ika atas waktunya. Sama-sama. Thank you for coming, thank you for sharing ya.
Right. Nah, untuk adik-adik jadikan episode ini pembelajaran yang sangat-sangat dalam. Oke, kalau gitu sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.